居所灵犀居右，立刻朝两侧河岸进发，肃清敌。Cerita dilanjutkan dengan 4 avatar leluhur sekte River Deep Ying yang datang ke pohon beringin ruang untuk mengajukan petisi peperangan. Beberapa saat kemudian muncul avatar leluhur pengadilan Kong He dan menemui 4 leluhur sekte River Deep Ying. Sebelum menyetujui petisi peperangan, leluhur pengadilan Kong He menyinggung anggota sekte River Deep Ying yang memata-matai sektenya. Walaupun begitu, pengadilan Kong He tetap menerima petisi untuk memulai peperangan. Sebelum pergi, leluhur pengadilan Kong He mengancam yang mana siapa saja yang datang, mereka harus mati. Setelah itu, pasukan elit dari pengadilan Kong He langsung berdatangan dan menyerang secara bersama. Di sisi lain, sekte River Deep Ying juga mulai bergerak. Dengan ini, peperangan pun resmi dimulai. Sekte River Deep Ying juga langsung membagi pasukannya menjadi beberapa divisi, yang mana praktisi ranah formasi inti emas akan mengatasi pasukan elit pengadilan Kong He. Sementara itu, murid yang berada di ranah pembangunan fondasi akan menghadapi murid di sisi sebelah kanan dan kiri sambil menunggu kesempatan untuk menyerang bagian dalam gunung pengadilan Kong He. Sementara itu, di pihak musuh terlihat seseorang yang mengendalikan pohon jahat juga sudah mulai bergerak dan menyerang kapal terbang sekte River Deep Ying. Akan tetapi tangan leluhur darah muncul dan menangkap akan pohon jahat yang datang menyerang. Melihat ini, sebagian pasukan elit pengadilan Kong He terkejut saat melihatnya. Di saat bersamaan, tubuh leluhur darah muncul sepenuhnya ke permukaan, dengan Xiao Chun yang memegang komando sekte aliran darah, yang mana tugas sekte aliran darah sendiri adalah menghadang pohon beringin ruang dan membuka jalan untuk praktisi yang lain agar bisa masuk ke bagian dalam gunung pengadilan Kong He. Di sisi lain, leluhur pengadilan Kong He dan Li Yuantian, mereka mengawasi jalannya peperangan dari suatu tempat. Sementara itu, tubuh leluhur darah juga sudah menembus awan dan memutus akar pohon beringin ruang yang telah menyerangnya. Melihat akar pohon beringinnya diputuskan, pengendali pohon beringin ruang kembali menyerang dengan akar yang lebih besar dan langsung mengikat tangan dari tubuh leluhur darah. Walaupun hanya memiliki 30% vitalitas, tapi pohon beringin ruang masih bisa mengguncang tubuh leluhur darah. Tidak berhenti sampai di situ. Pohon beringin ruang juga kembali menyerang sampai bisa menembus tubuh leluhur darah. Melihat ini, Xiao Chun langsung menarik akar pohon dari tubuh leluhur darah karena menyebarkan racun pada semua murid yang ada di dalamnya. Melihat hal ini, 3 sekte yang lain juga ikut membantu dan menyerang akan pohon beringin ruang dari kapal terbang. Di saat bersamaan, murid sekte aliran darah meningkatkan pengeluaran energi darah kepada Xiao Chun. Dengan itu, tubuh leluhur darah bisa memutus akar yang mengikatnya dan menyerang langsung ke bagian dalam. Akan tetapi hal itu masih belum cukup, sehingga serangannya harus terhenti di tengah jalan. Melihat situasinya yang mulai berubah, leluhur pengadilan Kong He mengeluarkan akar utama dari pohon beringin ruang yang langsung menembus tubuh leluhur darah, sehingga membuat Xiao Chun mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya.
Pada saat yang sama, pengikisan racun pohon beringin ruang juga semakin cepat dan membuat tubuh leluhur darah mulai membeku. Menyadari hal ini, Xiao Chun menarik akar utama pohon beringin ruang dari tubuh leluhur darah. Akan tetapi serangan pohon beringin ruang masih terus berdatangan dan mengikat tangan dan tubuh leluhur darah. Tidak sampai di situ, akar pohon beringin ruang juga mengikat leher tubuh leluhur darah sehingga Xiao Chun tidak bisa mengendalikan tubuh leluhur darah. Melihat ini, tetua sekte yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka menyerang akar pohon yang mengikat leher tubuh leluhur darah. Sementara itu, sekte aliran darah juga tidak mau menyerah begitu saja. Semua murid melupakan rasa sakit di tubuhnya dan terus memasok energi kepada Xiao Chun. Xiao Chun juga menguatkan tekadnya sehingga dia bisa memutus akar yang mengikat lehernya. Dia lalu beralih ke akar utama pohon beringin ruang dan berusaha untuk menariknya. Karena ini ada hal yang paling penting yang menentukan bagi peperangan ini. Melihat tubuh leluhur darah yang bergerak mundur, leluhur Hanzong memerintahkan seluruh sekte untuk menghindar. Di sisi lain, semua murid di ranah formasi inti emas juga membuat pelindung untuk melindungi murid yang lebih lemah. Melihat perjuangan rekan-rekannya yang sudah berjuang memberikan energi darah kepadanya, Xiao Chun juga tidak mau mengecewakan mereka. Dia terus berusaha walaupun racun pohon beringin ruang sudah memenuhi tubuhnya. Leluhur darah Feng Shenji juga terus memompa semangat para anggota sektenya. Akan tetapi karena pengikisan racun pohon beringin sudah mencapai seluruh tubuh dari tubuh leluhur darah, satu persatu anggota sekte aliran darah juga sudah mulai tumbang dan tidak bisa bertahan. Pada saat yang sama, tubuh leluhur darah juga ditarik kembali oleh akar pohon beringin ruang. Melihat anggota sekte aliran darah yang mulai tumbang dan kehabisan energi aliran darah, Xiao Chun berencana untuk menopang tubuh leluhur darah sendirian. Melihat ini, Feng Shenji, Song Jungwan, dan murid lainnya menyuruh Xiao Chun untuk berhenti dan keluar dari tubuh leluhur darah. Akan tetapi Xiao Chun tidak mau melihat teman-temannya terluka, sehingga dia masih tetap teguh untuk menopang tubuh leluhur darah. Dia juga mengeluarkan semua anggota sekte aliran darah dari tubuh leluhur darah. Setelah semua orang keluar, Xiao Chun mengendalikan tubuh leluhur darah dan menyerang pohon beringin ruang secara langsung. Sampai pohon beringin ruang terpisah dari tanah, dicabut oleh Xiao Chun. Melihat ini, semua murid elit pengadilan Konghe langsung mundur untuk melindungi gerbang gunung. Setelah mencabut pohon beringin ruang, Xiao Chun menyerang langsung ke inti sekte pengadilan Konghe. Akan tetapi tubuh leluhur darah telah membeku sepenuhnya. Namun dengan masuknya tangan leluhur darah, secara tidak langsung membuka jalan bagi praktisi lain untuk menyerang ke bagian inti sekte pengadilan Konghe. Melihat pengorbanan dari Xiao Chun, medan perang berubah menjadi hening sesaat, sebelum suara Xiao Chun bergema dan membangkitkan semangat juang semua murid. Para tetua sekte River Deping juga langsung memerintahkan pasukan untuk menyerang dan mengikuti tangan tubuh leluhur darah sebagai jalan masuk. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yongheng episode kali ini.
Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.